Bisa ngaji nggak? Hmm? Minum dulu. Minum ya? Mau? Udah sarapan tadi dah? Udah. Ya. Salam dari Sobat Ngarik Riau. Hari ini kita akan turun ke anak istimewa yang bernama Hidayatul Adha. Udah hampir 4 bulan kita tidak ke sini, dan ini kita datang membawakan oleh-olehnya. Ya, bagi saudaraku yang mau lihat bagaimana kondisi Hidayatul Adha, boleh ya, mudah-mudahan dengan kedatangan yang kedua kalinya ini Hidayatul Adhanya ada. Biasanya selalu ada di rumah, tidak kemana-mana. Assalamualaikum. Kamu siapa? Kak Dela. Mana Kak Dela? Tidur. Tidur. Mama nggak ada, keluar. Nih saudaraku, nih anak istimewa ya. Kesehariannya hanya berbaring seperti ini aja, dengan lingkar kepala lebih besar. Boleh saya masuk? Boleh. Mama mana? Oh, mama tak ada. Assalamualaikum. Udah sarapan dah? Nih, abang bawakan oleh-oleh. Suka nak? Dengan usia 10 tahun, dari kecil seperti ini nih, dengan lingkar kepalanya membesar, dan Hidayatul Adha itu tidak bisa berdiri, duduk pun tidak bisa lama, lebih banyak berbaring. Secara anak di usia 10 tahun itu lagi aktif-aktifnya, tapi ini adik kita Hidayatul Adha di usia 10 tahun hanya bisa seperti ini. Kepingin main dah? Jawablah, kepingin main dah? Ini kenapa mata nih? Kenapa mata? Nih ya, abang bawakan snack coklatos ya, ada kue Mary nih. Nih untuk makan nanti, untuk cemilannya Hidayatul Adha. Dan nih, iya, suka enggak? Suka enggak? Suka enggak? Nih, abang belikan Milo kemarin waktu kesini. Hidayatul Adha kan kepingin minum Milo. Lepas tuh ada lagi nih, Indomie. Oke. Nah, ini saudaraku, kita pernah datang ke sini 4 bulan yang lalu. Waktu itu kita datang bersama tim. Jadi kita bantu kebutuhan pokoknya Hidayatul Adha. Karena ini sudah lama kita tidak melihat bagaimana kondisinya, makanya pagi ini kita datang dan membawakan oleh-oleh. Ya, membawakan jajannya lah ya, untuk anak istimewa ini Hidayatul Adha. Mau minum? Mau? Mau lah nih ya. Duduk tak bisa Kak? Diduduk kan bisa? Tak tahan lama ya? Bisa? Yuk. Nih saudaraku, nih benjolan kepala di bagian belakangnya nih juga, ini lebih besar nih, berat karena lebih besar lingkar kepalanya, jadi berat. Seperti inilah, kasihan kita lihatnya. Seharusnya bisa bermain seperti ini duduknya, tapi tidak tahan lama. Kata bisa ngaji?
Hah? Ya, bisa ngaji dah. Bisa ngaji dah. Untuk komunikasi bicaranya jelas saudaraku ya. Bisa komunikasi. Ngaji pun kata orang tuanya lancar. Keseharian Hidayatul Adha nih apa kalau di rumah? Baring gini aja. Kadang-kadang memang ya main. Mainnya macam mana? Main sambil berbaring ataupun duduk? Main baring itulah ya. Yuklah minum yuk. Benar. Nah, nih, abang bukakan ya. Udah sarapan tadi dah? Udah. Yan. Apa pangkas rambut? Cari yang pangkas. Besok kita ke sini pangkas ya. Abang punya alatnya sendiri. Alat pangkas, besok kita pangkas. Tak perlu lagi pangkas jauh-jauh. Nanti abang ada kawan abang pandai pangkas. Nanti kita pangkas. Nah, nak buat model apa nih? Hidayatul Adha maunya model apa? Terserah Om. Terserah Om, oke. Yang penting keren. Nah, ini mau nak makan yang mana nih? Pilih. Ya, biar Om bukakan yang mana? Yang ini. Nih. Hidayatul Adha nih seneng dengan snack saudaraku ya. Jadi datang kita bawakan jajannya. Ya. Dan mudah-mudahan nanti selanjutnya kita akan datang lagi untuk meringankan beban keluarganya ya. Jadi sebesar ini masih menggunakan pampers. Jadi kebutuhan pampers, nanti untuk kebutuhan sembako dan jajan-jajannya lagi juga nanti akan kita penuhi. Bisa? Nih. Nah, gini bukanya biar senang. Nih. Nih, makan ya, makan. Makan. Nih, abang buka. Ada kawan dah? Di rumah aja. Ini apa nih, Kak? Madu sebanyak nih? Madu lebah? Ya. Ini dijual ataupun memang ada yang pesan dah? Belum ngirim duit juga. Belum ngirim duit juga. Ini untuk jajan Adha nanti? Tidak, kadang Untuk apa? Untuk keperluan rumah. Untuk keperluan rumah. Untuk biaya makan. Jadi nanti kalau madu ini laku, nanti bagi dengan kawan-kawan bapakku. Oh, bagi dengan kawan-kawan bapak Adha. Adha dapat dak nih bagiannya? Kadang dapat sih. Kadang dapat. Nih, minum lagi. Ini Adha tidak bisa terlalu lama seperti ini saudaraku. Biasanya lebih berbaring. Duduk nanti paling hitungan menit baring lagi. Kalaupun duduk bisa lama seperti inilah. Hanya agak miring karena beban kepalanya lebih berat. Ya, leher ini tidak kuat untuk menyanggah beban kepala. Ya, dan alhamdulillah orang tuanya selalu dimurahkan rezekinya. Anak istimewa seperti Hidayatul Adha ini, saya yakin selalu membawa rezeki dan selalu melancarkan rezeki orang tuanya. Nih buktinya saudaraku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 gilin ya, ataupun 14 jerigen. Ini dalamnya semuanya madu lebah. Nih bayangkan. Itu dalam timba-timba ada lagi. Dalam timba ada lagi. Nah, jadi kerja bapak inilah ya, nyari madu lebah. Makanya bapak aku simpan terus dalam timba, tak ada gelen. Oh, tak ada gelen. Ini saudaraku, bukti nyata keberkahan dan selalu dilancarkan rezekinya. Salah satu keluarga anak istimewa, orang tuanya selalu dilancarkan rezekinya, saudaraku. Ya, ini memang bukti nyata. Ini yang kita lihat. Kita selalu doakan semoga keluarga Hidayatul Adha selalu dilancarkan rezeki, dipermudahkan segala urusannya. Anak istimewa ini juga selalu diberi kesehatan dan mudah-mudahan selalu membawa keberkahan dalam keluarganya.
Tuhan punya rencana jauh lebih indah. Karena orang tuanya selalu bersyukur dengan apa yang saat ini orang tuanya hadapi, orang tuanya jalani, dan tidak pernah merasa Hidayatul Adha ini beban bagi keluarganya, malah membawa keberkahan dalam keluarganya. Buktinya nih saudaraku. Ini masih yang kita lihat. Ada lagi ya? Wah, nih di dalam ini ya, nah, nih. Ini madu dalamnya ya. Bisa dibuka. Madu apa nih, Kak? Madu lebah dari kempas. Oh, madu lebah kempas nih saudaraku. Ya. Ini madu hitam ya. Ini madu hitam. Tapi saya pun tidak tahu ya madu apa. Yang jelas madu hitam. Dan ini memang baunya memang benar-benar madu nih saudaraku. Ini juga. Ya. Nah, nih. Ini madu asli. Nah, nih. Ya. Nah, ini madunya. Ya. Ini madu. Ini juga nih. Ini madu juga, madu. Jadi ini saudaraku, bayangkan saya baru ngelihat juga tadi tidak sadar kalau ada madu di belakang saya. Nih. Sebanyak ini ya, madu lebah semua saudaraku. Mudah-mudahan dari hasil penjualan madu ini bisa membawa ekonomi keluarga Hidayatul Adha lebih meningkat lagi. Ini udah ada yang pesan semua Kak ya? Tinggal nunggu dijemput ataupun diambil oleh yang pesannya. Di sini juga sulit mencari madu, tapi orang tuanya Hidayatul Adha selalu ditemukan rezeki yang melimpah, dan ini menjadi sumber mata pencarian keluarga. Terkadang di sini mau cari satu jerigen aja seperti ini sulit ya. Banyak di sini orang pencari madu. Untuk mendapatkan satu ataupun dua jerigen itu sangat sulit saudaraku. Tapi ini lihat. Kalau tidak campur tangan Allah Subhanahu wa taala, mustahil mau mendapatkan sebanyak ini. Ya, bayangkan. Kanan kiri kita madu semua. Ini saudaraku, kita disuguhkan madu lebah. Coba. Nah, disuruh mencoba. Bayangkan. Ini madu lebah. Kalau nak minum gitu boleh. Boleh. Nak pakai air tak? Boleh juga. Boleh juga. Hidayatul sering minum madu tak? Jarang. Muak dah. Sering sih. Sering. Lebih enak mana minumnya nih? Lebih enak minum yang asli ataupun dicampur air? Lebih enak tak pakai air. Tak pakai air. Ya kita coba saudaraku ya, karena diberi untuk diminum ya. Asli nih Kak ya? Ya. Tidak ada campuran apapun ya? Alhamdulillah. Bismillah. Enak, bener-beneran enak memang asli madunya saudaraku. Ini. Jadi kalau jual per botolnya di sini berapa Kak? Segitu 100. Nih, tengok sini. Bawa sini semua. Tengok sini. Nih bagi saudaraku yang ingin pesan madu, kita ringankan beban keluarga Hidayatul Adha ya. Dalam setengah botol aqua ini saya tidak tahu ya, saya bukan mempromosikan, saya tidak tahu kalau di sini tadi kita masuk ada madu lebah, saya tidak tahu. Karena niat kita turun ke sini nih, melihat anak istimewa nih. Tapi kebetulan orang tuanya menjual madu, bagi yang mau, boleh. Kalau yang segini berapa nih? 50. Nah, ini 50.000. Yang ini 100. Boleh tengok Kak, bawa sini Kak. Banyak ternyata saudaraku stoknya. Ya. Ini 100 hitam nih. Banyak yang datang ya. Datang yang beli madu ya. Jadi kita bantulah. Ya, ini inisiatif dari keluarga besar Sobat Ngarit. Kita bantu untuk menjualkan madu
orang tuanya Hidayatul Adha. Nah ini ya, karena nanti pendapatan ataupun hasil dari penjualan madu ini bisa untuk kebutuhan anak istimewa ini. Saya yakin ini bukan hanya rezeki orang tuanya, tapi ini rezeki anak istimewa ini, saudaraku. Ya, karena di usia segini tidak bisa ngapa-ngapa. Kebutuhan sehari-hari itu pasti, ya. Jadi Tuhan meringankan segala urusan orang tuanya dan melancarkan segala rezeki orang tuanya, mempermudahkan semuanya. Jadi tidak sulit orang tuanya untuk selalu mencari kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, keluarga dari Hidayatul Adha ya. Madunya warnanya hitam, manis, tidak pahit. Nih, ya yang kita minum juga tadi ya. Udah berapa lama nih Bapak kerja untuk mencari madu nih? Dari kecilnya Hidayatul. Jadi sehari-hari memang Bapak cari madu lah ya? Tak musim ya. Tapi selalu ada lah di rumah ya. Tidak pernah putus lah ya madu lebahnya. Ini bagi yang minat, yang mau pesan, boleh nanti kita bantu untuk pengiriman ya. Yang penting gampang sih saudaraku kalau untuk pengiriman itu. Jadi lupa nih cerita madu. Sakit kepala enggak? Tidak. Nih saudaraku, di bagian belakang ini tempurung kepala nih. Nih. Ini tempurung kepala, tapi di bagian tengahnya ini sangat lunak, lembut ya. Ini cairan saudaraku. Nah ini tempurung kepala juga, tapi tempurung kepalanya ini tidak bisa nyatu seperti yang di sini. Ini nonjol. Ya. Inilah yang ditanggung setiap hari oleh adik kita Hidayatul Adha. Nah, seperti ini hanya bisanya. Ini pakai pampers enggak? Pakai pampers biasanya malam aja. Oh, udah habis pampersnya ya. Lagi mau yang mana? Nanti makannya. Nanti makan sama mama ya. Makan sama bapak, makan sama kakak ya. Boleh enggak? Boleh makan sama nanti ya. Mau ya? Mau lah. Iyalah namanya keluarga. Nah, namanya keluarga harus makan sama, ya kan? Apa yang kita beri, ya mungkin tidak seberapa. Ini sudah menjadi tanggung jawab keluarga besar Sobat Ngarit Nusantara. Dari segi kesehatan, dari segi apapun nanti, mudah-mudahan kita akan datang lagi untuk membantu dan meringankan beban keluarga Hidayatul Adha ini, saudaraku. Jadi sampaikan besok sama Bapak. Ada om yang kemarin datang lagi Pak ke sini bawa jajan. Dia nak jumpa sama Bapak. Ya sampaikan ya. Ini cepat habis. Ini yang menjadi prihatinnya kita, ibanya kita, rasa sedihnya tuh pasti ya saudaraku. Seharusnya di usia segini sudah bisa membantu orang tua, bisa beraktivitas, bisa ya kemanapun, sekolah juga. Tapi dengan kondisi seperti ini hanya bisa di rumah, berbaring, ya tidak bisa berbuat lebih lah. Ya mudah-mudahan Hidayatul Adha selalu diberi kesehatan. Apa yang disampaikan? Terima kasih. Cakaplah. Cakaplah. Memang di rumah dia tidak pernah sendiri ya. Harus dikawankan ya. Mamanya pun tidak mau Hidayatul di rumah sendiri. Terus dikawankan oleh kakaknya. Karena mamanya juga ada kesibukan dan bapaknya selalu mencari madu ya kan. Kerjanya bapaknya mencari madu. Jadi tidak boleh di rumah sendiri. Karena mau ngapa-ngapakan susah. Keterbatasan untuk bergerak, saudaraku. Berdiri bisa enggak? Tak bisa ya, cuma duduk gini aja bisanya ya? Kadang berdiri tapi dipegang. Dipegang. Pangkas semalam ke sana, ke tempat pangkas. Jalan sendiri ataupun digendong sama bapak?
Tidak. Duduk aja atau enggak? Duduk atas Honda. Lepas itu dari atas Honda ke tempat pangkas. Pangkasnya di atas Honda tuh. Tidak. Di mana? Ada Honda pula. Jadi dari atas Honda nih, dari atas Honda Hidayatul ke tempat pangkas tuh, di kursi pangkas tuh, jalan kaki ataupun digendong sama bapak? Digendong sama kakak? Tapi sekarang kakaknya lagi kerja. Kerja di mana? Seorang lecah, seorang muslim. Oh jauh. Jadi kalau kakak dapat duit dari gaji kerja, ada ngasih Hidayatul enggak? Sering beli jajan enggak? Sering. Sayang kakak enggak? Sayang ya? Yaudah, Oom permisi dulu. Besok Oom datang lagi ke sini bawa jajan banyak lagi. Suka enggak? Suka ya? Sehat-sehat selalu ya? Ya. Biasanya kadang bawa beras. Nah, besok kita bawa beras lagi. Kemarin kan kita bawa beras, bawa pampers, bawa jajan. Tadi udah rindu dengan Hidayatul, mau tengok Hidayatul. Makanya sebelum ke sini beli jajan dulu. Nanti kalau tak beli jajan, masam mukanya. Ada aja. Iya.